mulai edukasi pluralis ya. Temanya pagi ini adalah pertolongan pertama dan pencegahan hipoglikemia atau gula darah rendah. Ya, jadi kalau yang kita kenal selama ini gula darah tinggi, kita coba akan belajar tentang gula darah rendah. Jadi penyakit diabetes atau penyakit gula itu sebenarnya tidak terbatas pada kadar gula yang tinggi. Ya. Tapi pengertian lebih luasnya adalah penyakit gangguan metabolisme gula. Ya, jadi sewaktu-waktu gulanya bisa jadi sangat tinggi, tetapi juga bisa jadi sangat rendah. Ya, jadi gulanya tidak stabil. Diabetes tidak terbatas pada gula darah yang tinggi saja, tetapi juga bisa menyebabkan kadar gula darah yang rendah atau drop. Ya, ini pengertiannya ya, hipoglikemia atau kadar gula darah rendah merupakan kondisi ketika kadar gula darah turun di bawah batas normal. Nah, batasnya berapa? Untuk kita bisa beraktivitas biasanya di atas 70. Ya. Jadi normal gula darah itu antara 70 sampai 200. Di atas 200 tinggi, di bawah 70 berarti rendah. Ya. Kondisi ini sering terjadi pada penderita diabetes yang menggunakan insulin atau penurun gula darah. Tapi juga dapat dialami oleh orang yang seperti kayak terlambat makan, gitu ya, kelelahan, atau melakukan aktivitas fisik berlebihan tanpa asupan makanan yang cukup. Nah, penurunan kadar gula darah ini perlu ditangani dengan cepat karena kita tahu bahwa otak kita membutuhkan glukosa atau gula sebagai sumber energi utama. Jika tidak segera diatasi, dapat menyebabkan kondisi penurunan kesadaran, kejang, atau bisa menyebabkan koma. Gitu. Mungkin dari sini Bapak Ibu ada yang pernah mengalami atau mungkin mengantar saudaranya ternyata dibawa ke rumah sakit gulanya rendah. Yang pernah mengalami nggak? Tidak ada ya. Semoga ada ya. Jadi kalau pasien-pasien yang kadar gulanya rendah ini ketika dibawa ke rumah sakit biasanya kondisinya terlihat sangat jelek, ya, kayak pucat, keringat dingin, nggak sadar, dibangunkan nggak bisa, ya. Jadi gejalanya kayak mirip-mirip, ya mungkin kayak serangan stroke, gitu ya. Tapi ketika di rumah sakit dicek kadar gulanya di bawah 70, terus kita kasih larutan gula lewat infus, biasanya pasiennya langsung seger, langsung sadar. Jadi kayak berbalik 180 derajat gitu. Dan lebih bahaya mana kadar gula darah tinggi atau rendah? Lebih bahaya mana? Ya, jadi kalau kadar gula darah tinggi itu komplikasinya jangka panjang, ya, yang mulai dari kesemutan, ya, terus lukanya cepat sembuh, ya, pandangan matanya kabur, gangguan di ginjal, jantung dan sebagainya. Itu komplikasi jangka panjang. Tapi kalau gula darah rendah ini komplikasinya atau efeknya itu jangka pendek, ya. Kalau tidak segera ditangani bisa 12 maksudnya? Ya, karena kan memang kembali lagi ya, otak itu memerlukan suplai gula. Kalau bahan bakar otaknya tidak ada,
ya semua mesin di tubuhnya akan tidak berfungsi, ya berhenti berjalan. Tapi ketika kadar gula darah tinggi, dia lebih lama untuk menyebabkan kondisi yang tidak bagus. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi perlu diwaspadai juga untuk kadar gula darah rendah. Kadang pada penderita gula itu sering takut makan, takut minum, ya apa-apa diselii gitu ya. Nah itu sebenarnya tidak boleh. Sebenarnya asalkan kita minum obat rutin, ya, atau mengkonsumsi atau memakai insulin dengan rutin dan sesuai dosisnya, itu akan aman. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu pakai insulin misalnya atau minum obat, tapi setelah itu tidak mau makan, ya, itu malah menyebabkan gulanya drop. Jadi harus seimbang. Ini ya, pada penderita diabetes, hipoglikemia sering terjadi akibat yang pertama, penggunaan insulin berlebihan atau tidak sesuai dosis. Dosis obat diabetes terlalu tinggi, terlambat makan atau asupan makanan tidak mencukupi, aktivitas terlalu berat, adanya infeksi dalam tubuh, yang terakhir minum obat tapi tidak makan. Ya, makan itu merupakan kebutuhan utama tubuh. Ya, kalau kita udah mulai malas makan, ya, itu merupakan sesuatu yang tidak baik. Mau gimana pun juga tetap diusahakan untuk makan. Kadang banyak orang itu yang tidak mau makan terus bawa ke rumah sakit harapannya diinfus supaya seger. Kadang tidak sesimpel itu karena makanan itu tetap harus masuk lewat lambung, lewat perut gitu. Infus itu cuma suportif atau pendukung aja. Meskipun misalnya Bapak Ibu dirawat di rumah sakit, tetap harus makan minum kan, tetap dikasih makan minum kan di rumah sakit. Itulah kenapa kok infus itu tidak selalu menggantikan makanan. Ya, nanti tetap harus kita konsumsi rutin. Dan ini tanda dan gejala gula darah rendah. Ada 3 gejala ya, gejala ringan, sedang, sama berat. Kalau gejala ringan paling kayak rasa lapar yang berlebihan, keringat dingin, gemetar, pusing, jantungnya berdebar, tubuhnya lemes. Ya. Gejala yang sangat umum ya. Kalau kita telat makan aja mesti akan merasakan salah satu dari beberapa hal ini. Ya, kayak deg-deg gitu ya istilahnya. Terus pusing, perutnya rasanya tidak enak. Gejala sedangnya itu kayak sulit berkonsentrasi, mudah marah, penglihatan kabur, bicaranya tidak jelas. Jadi ini sudah mulai mengganggu sistem saraf pusat atau mengganggu otak. Ya, gejala sedang. Nah, gejala beratnya adalah sampai kejang, pingsan atau tidak sadar, bahkan sampai terjadi koma. Dibangunkan sama sekali tidak bisa. Itu adalah bahayanya. Nah, misalnya Bapak Ibu punya keluarga yang punya riwayat sakit gula, terus kok di rumah dibangunkan tidak bisa, coba pertimbangkan untuk mengecek kadar gula darahnya. Kalau misalnya punya alatnya, kalau gula darahnya agak turun, segera diberikan larutan gula. Ya. Pertolongan pertamanya adalah larutan gula. Lalu permen ya bisa, cuma memang kadar gulanya kecil ya permennya. Dan lama tuh kalau permen kan harus diimpor dulu ya. Sirup. Nah kalau tidak sadar, nah yang bagus ya. Kalau tidak sadar ya harus segera dibawa ke rumah sakit karena perlu injeksi obat atau cairan gula. Jadi lewat infus. Ini yang pertolongan pertama pada penderita hipoglikemia. Periksa kondisi penderita. Jika pasien masih sadar dan dapat menelan, segera berikan makanan atau minuman manis. Ya, pakai teh manis boleh. Kayak misalnya ingat dari waktu
waktu kecil misalnya waktu sekolah gitu ya, ada yang pingsan saat pacaran, langsung ada yang teriak, belikan teh panas, nangis. Itu merupakan salah satu pertolongan pertama juga ya pada penderita kadar gula darah rendah, dan itu betul Bapak Ibu ya. Dan, berapa takaran gula yang kita berikan? Sebenarnya tidak ada takaran minimal atau maksimalnya ya. Mungkin untuk jadi patokan aja mungkin 2 sendok makan gulanya ya, itu 1 gelas. Bukan untuk ketika pertolongan pertama penderita kadar gula darah rendah. Langsung diminumkan, nanti beberapa menit kemudian mesti sudah segar. Bila memungkinkan periksa kadar gula darah menggunakan glukometer. Kalau ada kalau punya alat di rumah diperiksa gula darahnya sendiri itu bagus. Nah yang kedua, berikan karbohidrat cepat serap ya. Contohnya tadi kayak teh manis, air gula, madu, permen juga masuk di sini. Cuma permen memang kan agak lama ya, harus diumur dulu. Jadi sedikit dulu. Jus buah sama ada tablet gula. Nah setelah itu kita evaluasi 15 menit. Seharusnya maksimal 15 menit pasiennya sudah bangun ya, atau sudah kembali agar gejalanya hilang gitu. Tapi kalau gejalanya tidak hilang ya ini segera kita periksakan ke rumah sakit. Berikan makanan tambahan, contohnya kayak cemilan yang mengandung karbohidrat sama protein, roti gitu ya. Itu juga bagus untuk meningkatkan kadar gula darah. Nah kalau pasiennya tidak sadar gimana? Jadi pertanyaan itu tadi ya. Pada kondisi yang berat sampai tidak sadar, jangan memberikan makanan atau minuman melalui mulut karena dapat menyebabkan tersedak. Ya. Di tenggorokan itu kan ada 2 saluran ya, saluran buat pencernaan sama pernafasan. Ketika pasiennya tidak sadar, itu tidak ada refleks untuk menutup saluran pernafasan. Jadi makanannya bisa masuk ke saluran nafas juga gitu. Jadi tidak disarankan untuk memberikan minuman pada pasien yang tidak sadar. Kalau masih sadar, masih ada refleks menelan, gitu bisa menelan mudah, itu kita berikan tidak apa-apa. Dan memberikannya pakai sedotan ya Bapak Ibu, jangan diglokok gitu ya. Glokok gitu nanti bisa masuk ke saluran nafas juga. Menyebabkan komplikasi lain kayak infeksi paru gitu ya. Dan posisikan penderitanya miring ya, jadi kepalanya dimiringkan ke kanan atau kiri boleh, monggo. Itu tujuannya supaya lidahnya tidak jatuh ke belakang. Kalau lidahnya jatuh ke belakang menutup saluran nafas dan menyebabkan kondisi sesak nafas kekurangan oksigen. Karena kalau pakai kemeja itu misalnya itu bisa dilonggarkan bajunya. Terus segera hubungi tenaga medis atau bawa ke rumah sakit. Nah, gimana cara pencegahannya? Ya harus makan secara teratur. Ya, meskipun kita minum obat, kita tetap harus makan juga. Jangan lupa. Terus memantau kadar gula darah secara rutin, menggunakan obat sesuai anjuran ya, jangan berlebihan, jangan kurang juga. Dosis yang diberikan itu sudah tepat, jadi dikonsumsi rutin. Menyesuaikan aktivitas fisik, ya tidak boleh aktivitas fisik terlalu berat. Jika kita aktivitas fisik terlalu berat, tubuh akan memakai gula lebih banyak, dapat menyebabkan kondisi gulanya kurang. Dan selalu membawa makanan atau minuman manis ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu piknik gitu ya, misalnya di Borobudur gitu, kan panas ya, itu bisa berisiko terjadi heat stroke, serangan panas sama kadar gula darahnya jadi turun karena kan kita keringetan terus ya. Nah itu mungkin bisa diantisipasi dengan kita membawa minuman manis ya. Jadi kayak jalan beberapa meter atau aktivitas 30 menit gitu kita
minumannya sedikit gitu ya, sedikit gitu ya. Tujuannya supaya kita tidak kekurangan gula. Dan mungkin sekian materi dari saya. Waktunya masih 15 menitan lagi dok. Jadi ya. Mungkin lebih ada diskusi interaktif monggo ibu bapak semuanya. Mungkin tidak harus hipoki gimana, tidak apa-apa gitu. Monggo ibu. Terima kasih, selamat pagi dok. Saya mau tanya, apakah hipoglikemi itu gen ya? Soalnya kebetulan ibu saya dulu juga rendah gulanya, saya rendah, terus anak saya ada yang rendah juga. Rendahnya berapa? Saya pernah sampai mau pingsan, jadi keluar lagi seperti mandi gitu dok. Jadi manakmu waktu itu terus langsung Seperti mana? teh manis, ya teh manis sekali. Jadi terus seger lagi ya pak, setelah minum itu. Apakah itu gen? Saya nggak tanya. Terima kasih. Kalau anaknya yang gimana? Kebetulan tidak sampai seperti saya, tapi Ibunya ibunya jenengan enggak. kalau jenengan ada riwayat Enggak. ya barangnya bagus ya. Jadi kalau penyakit gula darah itu memang bisa diturunkan ke anaknya ya, atau ke cucunya, dari ibu bapaknya bisa semua gitu. Yang diturunkan adalah namanya sel beta pankreas. Di perut kita ini bagian tengah sini, yaitu ada namanya sel pankreas yang fungsinya untuk memproduksi insulin di dalam tubuh. Nah, ketika kita menderita penyakit gula atau diabetes, yang kita turunkan ke anak kita itu adalah kelenjar pankreasnya, kecenderungan untuk mengalami gangguan di kelenjar pankreasnya. Nah, kalau anak kita mengalami atau memiliki kelenjar pankreas yang sama kayak bapak ibunya, kemungkinan ada kecenderungan dia menderita penyakit diabetes. Tapi biasanya tidak muncul waktu kecil, tapi waktu besar, waktu dewasa. Dan itu juga dipengaruhi banyak hal, seperti gaya hidup utamanya ya. Kalau memang semasa hidupnya sering makan minum manis, tidak terkontrol, dan bapak ibunya punya riwayat gula, 90% nanti akan mengalami sakit gula juga. Jadi yang diturunkan adalah diabetesnya. Tapi kalau kadar gula darah rendah, itu faktornya sangat banyak. Selain memang punya riwayat diabetes, tapi aktivitas fisik, terus asupan makanan, itu juga sangat berpengaruh. Tapi dia tidak diturunkan secara penyakit kadar gula darah rendah ini, dia bukan merupakan penyakit yang berdiri sendiri gitu ya istilahnya. Jadi dia kalau tidak punya riwayat gula, ya berarti kemungkinan penyebabnya adalah aktivitas fisik yang berlebihan atau asupan makanan yang kurang. Jadi kalau pertanyaannya diturunkan atau tidak, secara langsung tidak diturunkan, kecuali riwayat diabetesnya. Yang diturunkan adalah diabetesnya. Itu dari saya mau bertanya. Usia 71. Kalau usia 71 itu gula puasa ya, itu pernah itu tinggi 150 itu termasuk sudah melampaui batas apa belum? Terima kasih. Ya kadang-kadang. Berbeda sama tensi, kadar gula darah itu nilainya tetap, sama kayak kolesterol asam berat. Dia tidak dipengaruhi oleh umur. Ya. Kalau batasan kadar gula darah puasa itu memang kadang berbeda-beda setiap lab. Itu kan yang membedakan adalah reagennya yang buat cek itu. Nah, tapi rata-rata antara 115 sampai 120. Kalau 150 berarti maksudnya tinggi gitu.
meskipun itu umur berapapun sama Bu, mau umur 15 tahun, mau umur 70 tahun, 50 tahun, apakahnya sama 115 sampai 125. Yang membedakan cuma reagen yang buat ngecek itu. Makanya kadang standarnya kan beda-beda. Kan dari budi sehat sepertinya 115 ya, ada 2. Tapi nanti kalau cek ke tempat lain mungkin ada ambang batas yang di sebelah kanan itu mungkin ada yang 120, 125 gitu. Tapi rata-rata segitu 115 sampai 125 dan tidak dipengaruhi oleh usia. Kalau misalnya itu gula 160 ya Dok ya, untuk bulan puasa. Kemudian apa yang kita lakukan kalau kita sudah biasa minum obat yang sudah diberikan oleh dokter. Tapi karena kondisi gula tinggi, mungkin apa tindakan yang lain dari kita, Dok. Kondisi gula darah tinggi asalkan tidak lebih dari 400 itu tidak perlu harus segera diturunkan ya, karena gula itu namanya fluktuatif, jadi dia naik turun gitu ya, menyesuaikan kondisi tubuh. Asalkan kita sudah meminum obat gulanya rutin, nanti sudah aman ya, pola makan aja yang dijaga ya. Sama nanti misalnya kok setelah dengan konsumsi obat itu selama 1 atau 3 bulan gitu ya, ternyata kadar gula puasanya masih tinggi, nanti biar dokternya yang ukur dosisnya perlu dinaikkan ya, atau mungkin perlu tambahan kombinasi obat, atau mungkin butuh obat yang suntik kayak insulin gitu. Tapi asalkan tidak dari 400, tidak perlu harus segera langsung diturunkan. Itu masih aman ya. Yang mau bertanya lagi? Ya Pak. Saya kadang-kadang timbul gatal-gatal itu apakah akibat dari gula darah tinggi? Terima kasih. Ya, salah satu komplikasi jangka panjang dari gula darah yang tinggi adalah kerusakan saraf tepi. Ya, kita tahu bahwa saraf itu selain dia untuk menghantarkan rangsangan nyeri, dia juga menghantarkan rangsangan lain kayak gatal, ya, panas, terus kayak misalnya sensasi raba gitu ya. Jadi kalau diraba itu terasa gitu. Terus kayak sensasi kesemutan, yaitu semuanya didapatkan dari saraf. Kalau kita menderita gula sudah lama, biasanya saraf di tepi kita sudah rusak. Saraf-saraf kecil yang di ujung jari tangan, kaki, di telapak tangan, telapak kaki. Akibatnya kadang bisa menyebabkan penderita gula itu kalau misalnya menginjak sesuatu, luka gitu tidak terasa, ya. Terus bisa menyebabkan gatal juga karena memang sarafnya sudah rusak, ya. Rangsangan yang seharusnya dirasakan cuma misalnya kita pegang aja gitu, harusnya sensasi raba, tapi kita rasakan sebagai gatal atau nyeri, kerusakan saraf tepi, dan itu bisa berbahaya ketika ada luka di kaki atau di tangan. Makanya penderita gula itu kalau kemana-mana harus pakai sandal, jangan nyeker. Nyeker itu bisa membahayakan, ya. Mungkin pernah dengar istilah gula basah ya. Ya, gula basah itu dipahami orang awam sebagai luka di kaki karena sakit gula. Ada yang mau ditanyakan lagi? Dok, ini dok, terkait mitos atau fakta gitu. Ini mungkin ibu-ibu juga banyak yang mengatakan kalau pas kondisi puasa itu kan sebenarnya hipoglikemi ya dok. Tapi karena sudah sahur ada niat sampai berbuka pun itu kuat. Tapi ada juga yang karena kelupaan sarapan atau mungkin belum ada asupan gula, hipoglikemi benar-benar sampai pingsan. Itu mungkin penjelasannya seperti apa gitu? Mungkin ini banyak di ada itu apa ya, mergo niat atau gimana gitu dokter Yosa. Mungkin ibu atau bisa memberitahu anggota keluarga yang lain kalau ada yang merasakan seperti itu. Mungkin matur nuwun dok. Ya, mungkin kemarin
waktu bulan puasa ya, Nggih. itu kan memang kita harus menahan makan minum sampai 12 sampai 14 jam gitu ya. Nah sebenarnya di dalam tubuh kita ini ada cadangan gula ya, yang disimpan di otot, di liver gitu ya. Kalau kita waktu puasa itu lupa sahur misalnya, itu sebenarnya kalau pada kondisi orang normal itu kita masih punya cadangan gula yang cukup ya untuk sampai sore bahkan malam gitu ya. Tapi ketika kita aktivitasnya berlebihan, waktu kita lupa sahur misalnya, terus kita ada aktivitas yang agak berlebihan, kondisi cadangan gulanya jadi tidak cukup. Ibaratnya mesti jadi kolaps, ya lemas, jatuh, pingsan dan sebagainya. Tapi ketika kita mengisi cadangan gula kita dengan baik dengan sahur misalnya ya, atau kita di hari sebelumnya makan minum cukup dan tidak memiliki gangguan gula atau kadar gula kita meskipun punya riwayat gula sudah stabil, itu akan baik, nanti akan kuat sampai buka puasa. Tetapi memang kalau ada niat pasti ada jalan. Seperti itu ya. Itu merupakan sugesti juga, karena sugesti itu penting. Ya, kadang kita sakit, tapi ketika menginjakkan kaki di klinik aja udah merasa sehat. Apalagi udah ketemu dokternya, Kalau dokter ya usah. Dan lebih seger gitu ya istilahnya. Jadi sugesti itu juga penting. Ya, sugesti niat itu akan bisa memberikan kita kekuatan. Kalau misalnya penderita diabetes itu meminum obat minum vitamin lain, itu apa boleh? Jadi misalnya saya pernah dikasih resep Benelubion untuk penyakit itu. Sampai sekarang saya mau. Itu apakah mengganggu ginjal saya? Ya, kalau vitamin dalam dosis normal itu sebenarnya tidak mengganggu ginjal atau mengganggu tubuh kita ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau dulu Benelubion itu kan ada obat anti nyerinya, ya. Nah yang bermasalah adalah obat anti nyerinya itu. Ya tidak bisa diminum rutin, kalau diminumnya ketika ada keluhan aja. Tapi kalau ibu misalnya kayak punya obat Livron B-Flex misalnya, atau vitamin B kompleks, K-Flex dan sebagainya, itu boleh. Vitamin D boleh. Vitamin murni itu boleh Bapak Ibu. Ya, tapi kalau ada kandungan anti nyerinya tidak boleh diminum rutin. Karena mungkin yang kemarin habis COVID yang booming itu kan vitamin C ya, vitamin C dosis tinggi ya. Vitamin C itu dosis kebutuhan harian kita cuma 50 mg. Itu bisa kita dapatkan dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Jadi sebenarnya sudah cukup. Nah, vitamin C dosis tinggi itu dibutuhkan ketika tubuh membutuhkan imun yang lebih. Jadi buat booster 500 mg, 1000 mg, minuman di UC 1000 itu 1000 mg vitamin C. Ini saya mau 1000 ml itu boleh. Ya ini termasuk vitamin C dosis tinggi ya Bapak, 1000 mg. Ini diminum ketika kondisi tubuh tidak fit tidak apa-apa. Tapi untuk konsumsi sehari-hari tidak disarankan karena akan mengganggu ginjal. Kembali lagi kebutuhan tubuh cuma 50 mg. Kecil. Kecil. Kalau ini tidak ada masalah ya. Ini bagus, tidak ada masalah. Yang tadi diminum ketika itu kondisinya tidak fit aja. Sama vitamin C dosis tinggi itu juga bisa kadang di perut tidak enak. Asam ya sifatnya. Jadi harus dilambai makan dulu. Atau kalau punya riwayat kamu harus minum obat lambung dulu. Gitu. Maksimal dikonsumsi 3-5 hari berturut-turut. Setelah itu kalau kondisi badan sudah fit, sudah stabil. Tanya lagi Terakhir ya, monggo. kalau timbul gatal misalnya, kita minum gatal kita semalaman nggak bisa tidur terganggu. Lalu kalau
minum obat untuk menghilangkan gatal tanpa resep dokter diizinkan atau tidak? Itu terima kasih. Boleh Pak, asalkan penggunaannya tidak setiap hari. Iya. Ya, boleh. Maksudnya kalau gatal itu diminum tidak masalah. Betul. Ya, tidak apa-apa Pak, Ya. aman. Ya, kita pakai coba-coba pakai versin 5 minggu. Iya. Ya kembali lagi Bapak Ibu, obat itu akan benar-benar menjadi obat ketika dosisnya tepat. Ya, tapi akan menjadi racun ketika kita konsumsi berlebihan dengan dosis yang tidak tepat. Jadi aman Pak, tidak apa-apa. Aman. Terima kasih dokter. Ya. Ya, terima kasih Dr. Yosa atas edukasi penyuluhannya terkait hipoglikemia, dan terima kasih Ibu Bapak semua yang sudah rawuh di pagi hari ini bertepatan dengan 6 bulanan cek. Nanti yang tadi belum atau masih ngantri silahkan kembali ke klinik. Kemudian yang sampun diambil darahnya sakit kondur, saya mengingatkan untuk agenda besok pagi ya, jam 6 atau sebelum setengah 7 sampun siap di pintu keluar Balai Kambang. Nanti yang nunggu Mbak Devi ya. Mohon izin kalau ada yang sudah daftar tapi kaosnya belum dapat, menyesuaikan warna hijau dulu ya Bu. Ngeten, terima kasih atas kerawuannya. Sampai bertemu lagi besok pagi di Senam Prolan dan Catering. Assalamualaikum, semangat, sehat selalu. Monggo.